Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam rahayu, 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 sagung dumaku, sami-sami rahayu, kawulipun sugeng. Junjung sugeng yang sugeng tonton yang sugeng dalu inggih para sesepuh lan sepuh serta para sedherek kawula sing kalih hormati serta para sahabat kawula sing kawula senangi lan kawula banggakan, dan kepada seluruh masyarakat dari ujung barat sampai ujung timur dari Nusantara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita. Dan banyak orang belum paham tentang apa yang pengobatan atau pengobatan alternatif media online. Sebetulnya pengobatan media online ini atau menggunakan media handphone atau tatap muka secara jarak jauh ini, para pelaku spiritual itu menggunakan yang namanya frekuensi, menggunakan sinyal, dan setiap daerah frekuensi tersebut berbeda-beda tergantung tingkatan keilmuan spiritual tersebut. Banyak yang menggunakan keilmuan media online dari jarak jauh, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar Nusantara, termasuk seperti saya sendiri, saya jauh dari Nusantara. Bisa dibilang saya juga salah satu spiritual atau dukun lah, ibarat kata dukun internasional yang ada di negara Iran, daerah Cina. Selain di daerah Cina juga ada lagi para spiritual yang dari Indonesia, khususnya di Nusantara. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan juga ada, di Singapura, di Malaysia juga, dan di Amerika juga ada. Karena mereka membawa budaya masing-masing, membawa budaya daerahnya masing-masing tentang pengobatan alternatif. Banyak pertolongan dari kami yang ada di luar Nusantara ini untuk membantu para pasien-pasien yang membutuhkan ada di Nusantara. Kebanyakan besar pasien-pasien kita ini berasal dari Nusantara, dari daerah Jawa, dari daerah Sumatera, Kalimantan, Maluku, NTB, dan hampir seluruh Nusantara kita pernah tangani. Bahkan yang di luar Nusantara pun kita tangani. Ada yang di daerah Singapura, Thailand, Hong Kong, Cina sendiri. Apalagi banyak masyarakat Jawa yang kehidupannya di luar Nusantara. Banyak para TKI, para TKW yang membutuhkan bantuan spiritual kita, baik untuk media pengasihan, media kewibawaan, media untuk menentukan majikan, media untuk gendang, media untuk kekebalan,
dan media-media untuk pengisian beban. Kemarin ada satu teman dari Hong Kong yang menceritakan tentang kisah perjalanan spiritualnya dari kecil sampai menjadi seorang spiritual di daerah Hong Kong. Dan kebanyakan besar teman-teman yang menjadi spiritual di Hong Kong adalah seorang tenaga kerja Indonesia, para imigran yang pindah, yang mencari sesuap nasi, mencari sesuap cuan di negara lain. Seperti saya sendiri juga mencari sebuah cuan di negara orang lain. Mungkin karena perjalanan spiritual juga yang menuntun saya untuk keluar dari Nusantara. Karena waktu memutuskan untuk pergi ke negeri tirai bambu ini, banyak beban, banyak persoalan, banyak problem, dan semua harus kita jalankan dan semua harus kita tinggalkan karena untuk mencari sebuah jati diri. Siapa kita? Siapa saya? Kenapa kok ada hubungan dengan orang Cina? Makanya kita kejar sampai ke sini. Kita cari sejarahnya, kita cari para keturunan-keturunan yang masih ada kaitannya dengan kita. Mungkin dulu leluhur kita, leluhur saya sendiri pernah menjelajah dunia. Bisa dikatakan dulu banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya Majapahit, bisa menyebar sampai ke seluruh dunia. Hampir setengah dunia dia kuasai, termasuk Cina. Pada masa dinasti Yuan yang tercatat, banyak kerajaan-kerajaan dari Nusantara yang berkunjung di dataran Cina untuk menjalin kerjasama diplomasi antar kedua negara, kedua kerajaan tersebut. Adanya jalur sutra, jalur perdagangan internasional yang bisa membawa kerukunan manusia, yang bisa membawa nilai-nilai peradaban dunia untuk masuk ke Nusantara, itu juga berawal dari Cina. Kenapa orang Indonesia membenci orang Cina? Padahal kakek buyut mereka, para leluhur mereka yang di Nusantara itu adalah orang Cina. Banyak orang Cina yang berdatang, banyak para saudagar-saudagar, para pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia, dan yang paling banyak menetap di Indonesia sampai sekarang, dari abad 5 Masehi sampai abad 13 sampai abad 15 sampai abad sekarang ya, tahun 2023 ini, yang paling banyak menetap di Nusantara adalah orang Cina. Dan kenapa kita masyarakat membenci orang Cina? Karena beda paham, beda agama, beda keyakinan. Karena hanya rumor yang didengar, karena hanya
dari A, dari B, dari C. Kalau kita menelaah sejarah kembali ke tanpa ke tempo-tempo yang dulu, ke tahun-tahun yang dulu, kita bisa lihat siapa leluhur kita sebetulnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri jin. Bukan ke negeri Arab, bukan, tapi ke negeri jin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri jin. Kenapa bukan negeri Amerika? Kenapa bukan negeri Rusia? Kenapa bukan negeri Nusantara? Kenapa bukan negeri Australia, Afrika? Kenapa harus Cina? Apakah itu juga bisa dibilang ramal dari seorang nabi? Enggak, itu bukan ramal. Tapi kenyataan sekarang beda. Perekonomian terbesar di dunia dikuasai oleh China. Dan hampir semua daerah, semua negara ada orang Cina yang tinggal dan memperbesar nilai-nilai bisnis mereka. Perekonomian mereka semakin besar. Makanya kita harus mencontoh. Bukan kita warga negara Nusantara dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke mencemooh orang Cina. Salah. Tanpa adanya orang Cina di Nusantara, Indonesia nggak akan berkembang. Mengandalkan rakyatnya sendiri, not sense. Jakarta, ibu kota negara sekarang, hitung berapa orang Cina dan jadi apa mereka. (2024) ibu kota akan pindah ke Nusantara. Lihat di sana siapa yang berkuasa dan paling besar siapa di sana. Dan mereka keturunan apa, leluhurnya apa, bangsanya apa, bisa ditengok sendiri. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Belajar dari orang-orang yang bermata sipit, orang-orang pendek, orang-orang putih, orang-orang dari timur. Jangan lupa subscribe, like, and share ke para saudara jenengan, ke para sesepuh-sesepuh spiritual. Mari kita berbincang tentang spiritual. Walaupun pembelajaran kata-kata saya nggak mengena, tapi itu berbeda. Karena adanya perbedaan kita bisa belajar. Kita belajar, kita bisa belajar.
Tanpa belajar kita akan menjadi orang yang hidup di negara orang. Saya selalu salam NKRI harga mati, salam Melati Putih, kembang semua. Jaya, jaya, jaya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.